saat ini kita berada di zaman di mana kita harus terbuka dengan teknologi. Dalam konteks teknologi digital, guru-guru kita itu one step behind the student, yaitu guru-guru kita malah tertinggal dari siswa. Ya, saya dan mungkin Bapak dan Ibu ini termasuk ke dalam golongan digital migran, di mana kita baru belajar mengenal teknologi. Nah, sementara anak-anak kita ini terlahir sebagai golongan digital natif, yaitu generasi yang seolah dengan sendirinya bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita baru mau belajar, sementara mereka sudah tahu dengan sendirinya, karena mereka lahir di zaman teknologi. Bisa dibayangkan, kalau kita tidak mau terbuka, maka apa yang akan terjadi? Tentu pembelajaran tidak akan menyenangkan bagi mereka, anak-anak kita, karena seharusnya kita ini masuk mendalami apa yang mereka inginkan. Nah, apa yang mereka inginkan, tentu mereka lebih senang berkecimpung dengan teknologi, misalnya games, ya kan? Anak-anak kita itu suka games, jadi kita harus masuk ke dunia mereka, kita juga harus belajar bagaimana supaya mereka mau belajar, dan bagaimana supaya metode yang kita pakai itu nantinya akan membuat mereka nyaman. Lewat kegiatan ini, diseminasi TOC Saguse Smart, semua guru, semua siswa mahir tablet, diharapkan agar nantinya kita sebagai guru bisa mengimbangi peserta didik kita. Dan alhamdulillah di sini ada kerjasama antara jaringan sekolah digital dengan Samsung, bekerja sama dengan IGI Kabupaten Sopeng melalui Kalong, kelas learning online guru Sopeng. Nah, apa itu Saguse Smart? Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya, bahwa Saguse Smart ini merupakan sebuah program yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang bekerja sama dengan Samsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa di Indonesia. Nah, jadi jangan takut Bapak dan Ibu, banyak sekali yang mendukung kita untuk belajar. Nah, di antaranya adanya jaringan sekolah digital ini dan bekerja sama dengan Samsung. Jadi ada pengajar dan ada juga media yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ya, mari kita bertransformasi memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kenapa? Tadi saya katakan bahwa kita harus melek IT, kita harus terbuka pada IT, teknologi. Kenapa harus IT? Karena IT ini membantu guru-guru bukan hanya dalam hal pembelajaran, akan tetapi juga dalam administrasinya, penyelesaian administrasinya. Kemudian meningkatkan literasi siswa. Kenapa meningkatkan literasi siswa? Jelas, karena kita tahu anak-anak kita suka berkecimpung dengan gadget. Jadi mereka membacanya itu secara tidak langsung ya. Jadi harus pakai buku. Mungkin ada anak yang suka membaca tapi malas masuk perpustakaan. Nah, ada anak yang suka membaca tapi malas menenteng buku. Dengan adanya gadget atau dengan adanya handphone, adanya tab, mereka lebih mudah membawa kemana-mana, bisa membaca di mana saja. Nah, kemudian memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jelas ketika jelas ketika literasi meningkat, otomatis akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, ada banyak sekali yang mendukung kita. Tapi ketika kita ingin mengadakan suatu perubahan di dalam sekolah kita, maka kita harus melakukan langkah-langkah ini agar nantinya dapat memperlancar apa yang kita inginkan. Tadi dikatakan bahwa kita harus melakukan tahapan-tahapan, yaitu mulai misalkan membentuk tim khusus, kemudian riset IT dan platform, kemudian riset hardware, aplikasi pendukung pembelajaran, kemudian pilot project dan implementasi.
Sebenarnya ada banyak sekali kelebihan-kelebihan dari teknologi ini. Nah, kemudian tadi pemerintah ya, tadi pemateri sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pemerintah kita sangat mendukung dengan adanya BOS afirmasi dan BOS kinerja yang diberikan. Nah, sehingga ini bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita dalam proses pembelajaran, khususnya dengan pengadaan tab. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu, ketika sekolah Bapak dan Ibu ingin membeli tab, saya sarankan Bapak dan Ibu menggunakan Samsung. Kenapa harus Samsung? Karena Samsung ini memiliki banyak sekali kelebihan Bapak. Nah, di antaranya Samsung ini memiliki line produk yang rapi. Nah, kita tahu bahwa kemudian lebih cantik, elegan dibandingkan dengan produk-produk atau brand-brand yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Samsung ini memiliki build quality atau kualitas. Kita tahu bahwa produk Samsung ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Bisa dilihat mungkin Bapak dan Ibu yang menggunakan handphone Samsung atau tab Samsung itu biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memiliki ekosistem pendukung yang lebih maju. Nah, selain itu produk Samsung ini inovasinya luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi ini memiliki setiap ada peluncuran model baru dari Samsung ini, itu selalu ada inovasi-inovasi yang terbaru ditampilkan. Jadi Samsung yang satu dengan yang lainnya itu memiliki inovasi-inovasi yang berbeda dan dari tahun ke tahun sangat unggul. Kemudian juga memiliki aplikasi bawaan yang berkualitas. Ya, nah di sini Bapak dan Ibu boleh bisa melihat contoh-contoh tab Samsung terbaru ya. Ada tab A8 2019, kemudian tab A8 2019 White Pen, kemudian tab S6 Lite 64 GB dan tab S6 Lite 128 GB. Nah, Bapak dan Ibu tadi dijelaskan bahwa ada banyak aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita dengan menggunakan tab Samsung ini. Nah, di antaranya yaitu bisa kita gunakan yaitu misalnya ada Family Link, kemudian Samsung Kids Mode, S Pen Choice, Wishes, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat wishes dengan menggunakan tab atau Bapak yang Ibu yang belum memiliki tab Samsung boleh menggunakan Android. Jadi sebelumnya quiz ini adalah suatu quiz yang bisa kita pakai untuk memberikan soal ulangan atau soal latihan kepada siswa-siswi kita supaya lebih menarik dan menjadikan ulangan tidak menakutkan bagi mereka. Saya menggunakan quiz ini sebagai pengganti kata ulangan. Jadi setiap kali ulangan saya mengatakan besok kita kuis. Dan selama pandemi ini ternyata itu sangat bermanfaat Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika kita memberikan soal kepada anak-anak dengan menggunakan misalnya aplikasi lain ya, misalnya Google Form atau soal ulangan yang kita tulis kemudian dikirimkan, itu biasanya karena mereka sadar bahwa itu adalah ulangan, sehingga mereka cenderung curang, ya cenderung curang. Biasa ada tingkat kecurangan di situ. Akan tetapi ketika kita mengatakan kita bermain kuis ya tentang pembelajaran kita minggu ini, nah tentu mereka akan mau bekerja sendiri. Dia tidak mau dibantu oleh ibunya, tidak mau dibantu oleh keluarganya. Kenapa? Karena ini games, Bu. Saya mau mengerjakan sendiri karena ini adalah permainan. Padahal itu adalah ulangan. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita mencoba. Saya masuk dulu. Bapak dan Ibu boleh masuk dengan menggunakan
aplikasinya di Play Store ya, boleh diambil di Play Store. Boleh juga Bapak dan Ibu mengetiknya di Google. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya mau ketik di Google. Jadi Bapak dan Ibu yang belum punya, boleh kita sama-sama kalau mau buka menggunakan handphonenya, Androidnya boleh ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita ketik Quizzes. Nah, sini kemudian masuk, klik Quizzes. Tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu boleh menggunakan tampilan desktop jika mau. Ini situs desktop jika Bapak Ibu mau, jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada garis 3 ya, di samping tulisan Quizzes itu kita klik. Nah, di sini ada Create, Explore, My Library, Report, Classes, Setting, dan More. Nah, untuk membuat kuisnya, soalnya, ya, untuk membuat soalnya kita klik Create. Paling atas ya. Nah, di sini muncul name this quiz. Nah, kita tuliskan, misalnya saya mau membuat kuis untuk kelas 4, tema 5 misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu, jadi saya tulis di sini kelas 4, 4A, tema 5. Oke, kemudian saya pilih di sini ada pelajarannya, bisa matematik, English, fisik. Nah, misalnya saya pilih sembarang aja ya Bapak Ibu, saya pilih misalnya di sini sains. Oke, setelah itu next, lihat kita mau membuat soalnya itu dalam bentuk apa? Apakah multiple choice, checkbooks, fill in the blank, full, open-ended, dan slide. Nah, misalnya kita mau menggunakan multiple choice. Nah, di sini write your question here. Kita tuliskan soal kita. Misalnya apa ya? Cara perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi misalnya. Umbi lapis misalnya. Answer option 1. Artinya di sini kita tulis pilihan pertama yaitu misalnya, kemudian option B, answer option 2, misalnya ubi kayu. Kemudian yang ketiga misalnya ubi jalar. Nah, di sini kalau misalkan kita mau tambahkan, ini kan misalnya, saya hapus dulu ini kan cuma 3 ya, option 1, 2, dan 3, tapi kita masih mau menambahkan lagi. Nah, silakan add answer question. Nah, di sini berarti ada 4. Misalnya di sini wortel. Nah, sekarang kita tentukan yang mana jawabannya. Misalnya tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis bawang merah. Maka tanda centangnya ini kita klik ya. Oke, kita klik berarti jawabannya adalah bawang merah nanti yang akan benar. Nah, kemudian di sini di samping sebelah kanan ada gambar. Kalau misalkan kita mau masukkan gambar, boleh. Kita klik saja. Continue. Nah, sekarang kita pilih gambar yang ada di galeri handphone kita, galeri tab kita misalnya, yang mana kita mau pilih. Misalnya ini, kita tinggal klik, selesai. Oke, nah itu Bapak dan Ibu. Nah, matematik. Nah, ini ada matematik. Ya, bisa. Tapi harus login dulu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah selesai seperti ini, maka ini langsung boleh kita save. Nah, itu tadi sudah di-save. Nah, kemudian misalnya saya mau lihat. Nah, saya mau lihat soal-soal yang sudah saya buat, kemudian akan saya sebarkan ke siswa saya.
Bagaimana caranya? Maka saya akan masuk di My Library. Jadi kita masuk di My Library. Nah, ini tadi ya yang sudah kita buat kelas 4A tema 5. Nah, misalnya saya masuk ke soal yang sudah banyak saja ya yang saya tulis, karena tadi ini kita cuma membuat satu. Nah, misalnya saya masuk ke soal yang ini. Bapak dan Ibu bisa coba untuk mengerjakannya di handphonenya. Misalnya nanti di sini akan muncul kode yang bisa Ibu ketik langsung, kemudian mengerjakan soal yang ada di sini. Nah, misalnya ini ada peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini ada warna ungu ya, start a live quiz. Nah, artinya soal yang akan saya kirimkan ini dikerjakan secara langsung pada saat ini juga. Nah, nanti saya ketika saya mengklik start, maka itu hitungannya sudah mulai. Dan ketika saya end atau mengakhiri, maka semua yang mengerjakan pada saat itu semuanya setelah berakhir dan skor akan langsung muncul. Tapi jika saya menggunakan assign homework, artinya saya bisa mengirim linknya, kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan kapan saja. Tapi sebelumnya tentu saya sudah mengatur waktu, misalnya apakah hanya 1 jam saja bisa dikerjakan sejak dibukanya link tersebut. Nah, kalau misalkan saya menggunakan dikerjakan sekarang, Bapak dan Ibu boleh coba. Nah, di sini saya pilih klasik, kemudian continue. Nah, di sini muncul kodenya Bapak dan Ibu. Jadi boleh langsung Bapak dan Ibu masuk ke Quizzes, kemudian join. Di situ tadi ada join ya. Setelah masuk lewat Google atau lewat aplikasinya yang sudah diinstal, masuk ke Quizzes, kemudian join dengan menggunakan kode ini. Kemudian masukkan, enter join kodenya. Boleh ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian boleh juga kalau misalkan kita mau langsung share ke grup WA-nya anak-anak atau mau langsung share ke Google Classroom. Boleh, di sini ada or share via titik-titik. Nah, di sini bisa kita langsung share ke Google Classroom dan Microsoft Teams, Twitter, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan saya mau kirim di WA, di sini kan ada pilihannya ya Bapak dan Ibu. Misalnya saya juga mau share ke Bapak dan Ibu yang sekarang lagi kegiatan di sini. Nah, saya klik saja copy link. Oke, saya copy link. Kemudian saya masuk di meeting kita. Oke, jadi ini saya kirimkan yang baru. Oke. Oh ya, sudah ada Pak Sudarmaji, Pak Amiruddin, dan ini Bapak atau Ibu ya. Oke, saya tunggu. Jadi setelah kita mengirimkan linknya, kemudian kita mulai menunggu, itu bisa misalnya kita sampaikan ke siswa, anak-anak saya tunggu 5 menit ya. Jadi nanti setelah 5 menit langsung kita mulai. Nah, ini kita menunggu dulu sampai yang lainnya masuk. Nah, sekarang saya ketik start. Berarti kita sudah memulai. Ini akan muncul ketika Bapak memulai anak-anak kita nanti mulai dengan pemeriksaan. Di sini ada Ibu Wahida ya, langsung memimpin. Nah, ini kita bisa lihat siapa yang belum. Nah, kalau misalkan waktu sudah selesai, maka langsung di sini di atas ya, sebelah kanan di situ ada N. Ternyata yang juara 1 tadi adalah Ibu Wahida. Langsung muncul ya tadi. Langsung muncul tadi Ibu Wahida. Ada Ibu Wahida, disusul Ibu Suryanti, kemudian Ibu dan seterusnya. Jadi tepuk tangan untuk Bu Wahida. Nah, kemudian di sini ada ya question yang benar. Di sini ada nomor 1 dan nomor 1 itu 100% yang menjawab. Kemudian nomor 2 92% yang menjawab dengan benar.
Nomor 3, 100%, dan seterusnya seperti itu. Jadi langsung kita bisa mengetahui soal yang mana yang sulit. Yang mudah. Jadi kita langsung bisa mendeteksi, oh ini soal yang sulit bagi anak-anak saya, ini soal yang mudah. Nah, kemudian sebenarnya ini bisa ya kita langsung kirimkan hasilnya ke orang tua siswa. Cuma tadi saya pencet, jadi kepencet. Nah, ini di sini kita bisa langsung melihat, misalnya tadi di sini Ibu Andi Marwa ya, nomor berapa yang salah? Ternyata dia jawabannya kurang tepat di nomor 5. Jadi kita bisa langsung melihat seperti ini ya. Kemudian bisa langsung kita kirimkan hasilnya ke email orang tua siswa. Nah, di sini ada di pojok kiri atas ya, email L-Parents. Jadi kita bisa langsung mengirimkan ke orang tua siswa kita hasil dari kuis kita hari ini. Jadi ini sangat bagus, Bapak dan Ibu tidak sulit lagi untuk menganalisis karena sudah langsung muncul di sini. Nah, silakan. Sini akan kita klik untuk mengirimkan ke email orang tua siswa. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah muncul untuk saya kirimkan ke email orang tua siswa. Jadi hasilnya nanti dia langsung masuk ke dalam handphone Bapak dan Ibunya di emailnya. Nah, kemudian send. Saya send. Silakan dicek di emailnya Bapak dan Ibu. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat tadi, bahwa setiap kali kalau misalkan saya mau langsung seperti yang tadi ya, saya mau langsung, maka saya tidak boleh kalau misalkan waktunya sudah lewat, maka linknya itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa ketika Bapak dan Ibu sekolahnya mendapatkan bantuan BOS kinerja atau BOS afirmasi, silahkan menggunakannya dengan membeli produk-produk yang bermanfaat untuk pembelajaran kita, misalnya tab yang dari Samsung tentunya supaya tahan lama Bapak dan Ibu. Oke, saya kembalikan ke Ibu host.